Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julfaldo Mela. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sosiologi politik. Sosiologi politik adalah menjadi panutan dalam dua istilah, yaitu istilah sosiologi dan politik. Nah, sosiologi diberikan pengertian sebagai ilmu yang mempelajari tentang definisi masyarakat dan akibat daripada apa yang dilakukan masyarakat. Artinya, sosiologi di sini adalah ilmu yang mengajarkan serta meneliti dalam tindakan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan definisi politik adalah ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai jenis konflik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat keputusan melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh aturan, nilai sosial, dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Pengertian sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Hal ini menjadi objek kajian sosiologi politik yang sangat penting, mengingat semua segmen kehidupan manusia memerlukan politik. Bahkan sejak lahir sampai menjelang kematiannya, untuk memperluas kekuasaan pengakuan diperlukan perpolitikan. Definisi sosiologi menurut para ahli. Definisi sosiologi politik menurut para ahli diantaranya adalah: satu, menurut Tom Botmoff, menurut pengertian sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan kajian dalam kelas sosial, gerakan sosial, lembaga politik, parpol, politik lokal, dan politik global. Yang kedua, menurut Maur Verger, adalah sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pengajaran tentang kekuasaan terhadap kehidupan masyarakat. Ciri-ciri sosiologi menjadi dua, yaitu yang pertama empiris. Artinya adalah ilmu sosiologi politik tidak dihasilkan dari prasangka atau sikap menduga-duga dalam keadaan sosial. Yang kedua adalah teoritis. Dalam pandangan ini, ciri-ciri sosiologi politik sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kajian teori yang ada dalam sosiologi dan ilmu politik. Logis. Ciri ini mengidentifikasikan bahwa kajian yang ada dalam ilmu sosiologi politik dapat ditangkap dengan akal sehat. Yang keempat adalah kumulatif, yaitu artinya terjadi hubungan yang baik dalam sosiologi politik, misalnya hubungan antara teori satu dengan yang lainnya, atau bahkan bantahan yang disusun dalam teori sebelumnya. Yang kelima, nonetis maksudnya, artinya adalah pandangan ilmu politik tidaklah mempersoalkan baik dan buruk, akan tetapi lebih mendeskripsikan pada tujuan yang ingin dijelaskan sesuai kapasitas dalam sosiologi politik. Konsep sosiologi politik yang pertama adalah sosialisasi politik. Sosialisasi dalam sosiologi politik sangatlah penting dilakukan bagi siapapun yang ingin memperoleh kekuasaan. Konsep ini ditemukan melalui penelitian sosial sehingga hasilnya pas dengan apa yang ada di masyarakat. Partai politik. Konsep kedua ini berhubungan dengan partai politik dalam memberikan pengajaran dan memberikan wawasan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah pengekrutan politik. Bagian ketiga dalam konsep sosiologi politik adalah dana dengan memberikan pengekrutan politik, baik menjadi anggota maupun dalam berpartisipasi yang diinginkannya. Komunikasi politik menjadi hal penting dalam konsep yang diterapkan dalam sosiologi politik. Komunikasi ini diberikan melalui kajian yang dalam memperoleh kekuasaan. Kajian dalam sosiologi politik pada saat ini sangatlah mudah ditemukan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Antara lain adalah dengan survei pemilihan umum, pilkada. Kajian politik yang terlihat di saat adalah survei tentang
elektabilitas calon dalam pilkada atau pilpres yang dihasilkan data-data akurat serta rekomendasi agar dapat tercapai kekuasaan yang diinginkan. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena di antara banyak hal partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM. Partisipasi masyarakat dalam negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya karena dianggap bahwa berhasil tidak hanya pembangunan banyak tergantung pada partisipasi rakyat. Ikut serta masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, dan ekonomi, agama, dan sebagainya. Integritas nasional, pembentukan identitas nasional, serta loyalitas kepada negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi. Ketika terjadi krisis dalam partisipasi, jalan terbaik dalam mengatasinya adalah peningkatan incremental dan bertahap seperti yang dilakukan Inggris pada abad ke-19. Cara demikian akan memberikan kesempatan dan waktu pada institut maupun pada rakyat untuk menyesuaikan diri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu adanya pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau bentuk korbanan lainnya yang sepadan dan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat. Selanjutnya adalah rekrutmen politik. Pengertian rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kesusahan politik. Sedangkan menurut Solison, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. 3 pola arus rekrutmen di pilkada. Pola pertama adalah yaitu arus bawah ke atas atau bottom up current. Pola rekrutmen ini mengambil kandidat yang memiliki basis lokal. Kandidat yang dimaksud berdomisili di suatu daerah dan merupakan tokoh daerah seperti aktivis, tokoh keagamaan, atau pengusaha lokal. Arus ini membawa orang-orang ini dari bawah ke atas menjadi gubernur, lalu jadi presiden, kata Ghaffar pada seminar election visit program di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur. Kepentingan tokoh-tokoh daerah adalah karir. Ghaffar mencatat banyak mantan sekretaris daerah sekda yang mengincar jabatan bupati atau wali kota atau gubernur sebagai jabatan di masa pensiun. Selain karir, banyak tokoh-tokoh daerah juga yang mencoba membangun dinasti. Dinasti dapat terbangun atas relasi pesantren, bisnis, dan keluarga. Daerah kaya sumber daya alam atau SDA biasanya terdapat dinasti yang berkepentingan untuk membangun kepentingan bisnis. Adanya dinasti ini seperti membenarkan kata-kata Karl Marx. Negara adalah organisator untuk kepentingan berjuasi. Contoh Jokowi, dia jadi wali kota Solo, lalu jadi gubernur DKI, lalu jadi presiden. Arus dari bawah ke atas terbukti bisa membawa tokoh lokal jadi tokoh nasional. Tentu sponsor dan dana besar yang membawanya dari Solo ke DKI. Terang Ghaffar. Pola kedua yakni arus atas ke bawah atau top down current. Rekrutmen calon memanggil tokoh-tokoh nasional untuk mengisi posisi pimpinan eksekutif daerah. Tokoh yang biasanya direkrut adalah politisi, aktivis nasional, dan pimpinan lembaga nasional. Ghaffar menyebutkan pada arus top down biasanya diselipkan kepentingan bisnis pengusaha nasional dan merupakan titipan partai politik nasional kepada pengurus partai di tingkat lokal. Pada pilkada Jawa Timur 2018 misalnya, semua pasangan calon merupakan tokoh top down. Khofifah merupakan tokoh nasional yang pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dan Menteri Sosial.
Emil Dardak merupakan politisi partai tingkat pusat. Syaifullah Yusuf merupakan ketua gerakan pemuda GP Ansor, dan Putih Guntur merupakan anggota DPR RI. Arus yang membawa kedua paslon nampak bahwa mereka semua adalah top down. Meskipun Khofifah adalah orang Jawa Timur, tapi aktivitasnya selalu tingkat nasional. Pada arus ini partai berperan sebagai penitip kepentingan nasional, ujar Gafar. 3. Arus kombinasi atau combination karena pada arus ini target seorang politisi adalah pemimpin eksekutif di tingkat lokal, namun ia mewakili langkahnya dengan terlebih dahulu menjadi anggota DPR RI. Contohnya Bupati Pamekasan, dia jadi anggota DPR RI lalu PAU atau pejabat antar waktu, lalu nyalon jadi bupati. Yang biasanya melakukan ini adalah kader-kader partai politik, terang Gafar. Pada pilkada, aliansi partai politik biasanya menggabungkan tokoh top buton dengan buton top. Langkah ini dilakukan untuk memperkecil konflik yang dapat muncul pada saat pencalonan. Ini cara untuk berkompromi dengan konflik. Paslon yang berasal dari arus atas biasanya meminta kendali yang lebih besar atas tokoh bawah, misal kepentingan orang nasional, wakilnya orang lokal, tutur Gafar. Baik, terima kasih. Itulah ada penjelasan mengenai sosiologi politik yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.